Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya ya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat yang jauh di sana, yang dekat di semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, capek. Nah, yang akan kami sampaikan adalah keutamaan sholat tarawih pada malam ke-19 dan keutamaan sholat tarawih pada malam ke-20. Bagaimana, masih kuat ya menjalankan ibadahnya, puasanya bagaimana teman-teman, masih lancar ya? Sholat tarawihnya bagaimana, masih kuat ya, masih sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan jenengan semua sehat semuanya sekeluarga, amin. Nah, keutamaan sholat tarawih pada malam ke-19 itu apa saja? Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-19 yaitu dengan Allah dimasukkan surga Firdaus, ke dalam surga Firdaus. Subhanallah, seperti apa surga Firdaus ya? Surga Firdaus itu kalau cek dari sebuah cerita yang ada dalam kitab, itu sebuah surga yang apa, ditempati oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang apa, dekat kepada Allah Subhanallah ya. Nah, termasuk para nabi ya, nabi ya, itu surga Firdaus. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita ini ditakdir oleh Allah untuk masuk surganya, surga Firdaus. Betapa indah dan nikmatnya kita. Nah, kita ini gak ada apa-apanya lah, kita ini, karena kita ini juga makhluk yang paling jelek bisa, yang paling sempurna bisa, yang paling, karena kalau manusia itu punya semuanya ya, punya nafsu, punya akal, punya iman. Beda dengan setan, tidak punya iman tapi punya nafsu ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah hamba yang paling sempurna, hamba yang paling lengkap dan komplit, luar biasa. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini. Terus yang nomor 2 adalah keutamaan sholat tarawih pada malam ke-20 ya. Pada malam ke-20 itu apa saja keutamaan sholat tarawih? Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-20 itu pahalanya sama dengan orang-orang soleh yang mati syahid. Luar biasa ya. Luar biasa bukan? Nah, mati syahid itu mati bagaimana? Mati syahid itu adalah apa? Orang atau hamba Allah yang mati dalam perang, dalam melawan apa, penjajah, perebutan air, atau membela Islam. Jadi mati syahid. Nah, orang yang mati syahid itu apa? Tidak usah dikafan, tidak usah dimandikan ya, langsung disolati. Kenapa kok begitu? Karena biar darahnya tetap ada. Dan ini akan menjadi saksi kalau mati syahid itu adalah mati yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan sholat tarawih pada malam ke-20 sama dengan orang yang mati syahid di jalan Allah. Maaf ya, kita berperang bukan karena siapa, tapi karena menegakkan agamanya Allah. Ketika kita ada perang Uhud, perang Badar, perang Tabuk, perang Kondak, semuanya itu adalah ketika kita mati akan pasti syahid. Contoh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu ceritanya pada tahun 2011 itu ada longsor di Gunung Uhud, ada longsor. Akhirnya ketika ada longsor, bahkan makamnya Sayyidina Hamzah itu kebuka ya, dengan karena ada tanah longsor itu kebuka. Nah, ketika kebuka langsung di sana itu langsung kelihatan. Jadi kelihatan apa? Jenazahnya atau mayitnya Sayyidina Hamzah. Apa yang terjadi? Itu kan yang mati, yang wafatnya sudah ribuan tahun yang lalu. Ya, puluhan tahun yang lalu, karena zamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah yang gugur di medan perang ketika perang Uhud. Tapi apa yang terjadi kemarin pada tahun 2011 yang lalu, ketika dibuka kuburannya karena longsor itu, darah di dadanya ini masih keluar darah segar, masih keluar darah segar yang baru saja mati kemarin. Artinya kenapa? Orang yang mati syahid walaupun berpuluh-puluh tahun badannya tetap utuh dan darahnya ketika dibuka masih segar. Ini apa artinya? Ini adalah hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan sholat tarawih pada malam ke-20 ya sama dengan orang yang mati syahid di jalan Allah. Luar biasa ya, mudah-mudahan kita dengan Allah diberikan kuat, diberikan menjalankan iman ini kuat, merawat iman ini kuat, melaksanakan bersujud beribadah kepada Allah ini istiqomah. Terus
utamanya pada bulan yang penuh berkah barokah ini bisa melaksanakan sholat tarawih, bisa melaksanakan sholat puasa. Jangan tinggalkan ya, jangan tinggalkan sholat tarawih dan puasa, karena hidup ini tidak ketemu kapan kita mati, terus kapan kita pulang, kapan kita mati, kapan kita apes, tidak tahu. Jadi kita ini umur kita pasti berkurang, dipakai yang baik berkurang, dipakai yang jelek berkurang. Nah, daripada begitu biar tidak sia-sia, harus kita perjuangkan supaya kita ini termasuk orang-orang yang beruntung, tidak termasuk orang-orang yang dalam keadaan yang rugi. Mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan barokah. Tetap semangat, tetap salam sehat, tetap semangat, jangan lupa tetap semangat. Hidup ini ujian sahabat, hidup ini ujian, hidup ini pasti penuh rintangan, hidup ini pasti penuh cobaan dari keluarga, dari istri, dari anak, dari tetangga, dari saudara, kadang dari orang tua. Semuanya harus sabar. Hidup ini harus kita perjuangkan sampai kapanpun, sampai kita mati. Iman kita perjuangkan supaya iman ini istiqomah. Fisik kita perjuangkan supaya terbaik bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, sedekah, batin kita harus perjuangkan supaya setiap langkah ini ada hal yang positif, ada hal poin yang bisa kita gapai, poin yang bisa kita hasilkan untuk berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketika dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain dan tidak ada bukan, balasannya pasti surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.